Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tidak ada jaminan dalam kehidupan, yang ada hanyalah peluang. Ahli ibadah bukanlah jaminan bahwa dia pasti akan masuk surga. Begitu juga orang yang banyak melakukan perbuatan dosa tidaklah selalu pasti akan masuk neraka. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita simak bersama, tentang kisah seorang ahli ibadah yang ia beribadah selama sampai 220 tahun, bahkan sudah memiliki ribuan santri, akan tetapi meninggal dunia dalam keadaan kafir dan su'ul khatimah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, lantas perbuatan apa yang menyebabkan dirinya kafir dan mati dalam keadaan su'ul khatimah? Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kisah ini berada di dalam kitab Dzurratun Nasihin. Kisah ini dialami oleh seorang rahib, seorang ulama besarnya Bani Israel. Dia bernama Barsisoh. Ia adalah seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri atau murid. Dan hebatnya lagi, seluruh santrinya ini bisa memiliki kemampuan untuk berjalan di angkasa, di awan, karena berkah ilmunya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tak tanggung-tanggung ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan perbuatan maksiat. Hebat sekali. Karena melihat kejadian ini, para malaikat pun kemudian sangat kagum dengan sosok Barsisoh tersebut. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Apa yang kalian kagumkan darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barsisoh dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamr." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan guna menggoda Barsisoh. Iblis kemudian mendatangi Barsisoh di pondoknya dengan menyamar sebagai seorang pemuda yang ahli ibadah, yang memakai jubah putih terbaik dan juga memakai wangi-wangian. Barsisoh kemudian memanggil pemuda tersebut seraya bertanya, "Siapa kamu dan apa keperluan kamu di sini?" Tanya Barsisoh kepada laki-laki tersebut. Iblis yang menyamar sebagai pemuda tersebut kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jawab si pemuda, "Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya." Jawab Barsisoh. Kemudian iblis iktikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Ketika Barsisoh melihat ibadah pemuda tersebut yang seperti itu, Barsisoh sangat takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun, namun tidak pernah mengerjakan ibadah seperti apa yang kamu kerjakan." Tanya Barsisoh.
Kemudian iblis pun berkata, sesungguhnya aku telah berbuat dosa. Oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang, sahutnya. Kemudian Barsisa bertanya, bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau? Tanya Barsisa. Kemudian iblis menjawab, pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cepat-cepat bertaubatlah, karena Allah Maha Pemberi Ampun, kata iblis. Kemudian Barsisa lanjut bertanya, apa yang harus aku lakukan? Iblis lalu menjawab lantang, berzina, sahut iblis. Kemudian Barsisa berkata, itu perbuatan terlarang, aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu, kata Barsisa. Lalu iblis berkata, bunuh orang mukmin. Barsisa menjawab dengan tegas, tidak, aku tidak akan melakukan itu. Tak mau kalah, lalu iblis pun berkata, minum khamar saja, yakni mabuk-mabukan, karena ini adalah dosa yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu, kata iblis yang menyamar sebagai pemuda tersebut. Barsisa kemudian berkata, minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan. Iblis kemudian berkata, minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk, kata iblis. Mulai luluhlah kemudian hati Barsisa dengan bujuk rayu iblis. Barsisa lanjut bertanya, di mana aku akan melakukannya? Iblis menjawab, pergilah ke desa ini. Barsisa kemudian pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah tersebut. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian di tempat tersebut, ia melihat warung yang menjual minuman keras. Barsisa kemudian memesan dan menengguk satu gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah, hingga ia pun menjadi mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barsisa lalu berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barsisa membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis kemudian menyamar sebagai suami perempuan penjual minuman keras dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat. Barsisa pun akhirnya ditangkap ramai-ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamr, 100 kali karena berzina, dan disalib sebab telah membunuh. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam keadaan tersalib, kemudian iblis pun muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, bagaimana keadaanmu? Barsisa kemudian menjawab, barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya. Iblis lalu berkata, selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu, kata iblis. Kemudian Barsisa lanjut berkata, bagaimana caranya? Iblis lanjut berkata, sujudlah kepadaku 1 kali saja. Barsisa kemudian berujar, aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini. Iblis lalu berkata lagi, sujudlah dengan isyarat. Akhirnya kemudian Barsisa pun sujud dengan isyarat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta meninggal dunia tanpa membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari kisah di atas kita bisa mengambil sebuah hikmah, bahwasannya jangan sekali-kali berpikir
untuk sengaja berbuat maksiat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa hambanya. Sebab kita tidak tahu apakah setelah melakukan kita masih diberikan kesempatan bertaubat ataukah tidak. Dan kita tidak tahu apakah setelah berbuat maksiat, apakah kita masih beriman, apakah kita masih diberikan kesempatan hidup dan memperbaiki segalanya. Selain itu, penting juga untuk kita memahami bahwa ibadah juga harus diimbangi dengan ilmu. Karena saat dibarengi dengan ilmu, keimanan dan ketakwaan kita akan lebih kuat. Dari kisah di atas juga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwasannya minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan adalah sumber dari segala dosa-dosa yang akan kita lakukan. Dari kisah di atas kita bisa melihat, karena dengan meminum minuman keras, Barsisah jatuh kepada berzina yang berakhir juga kepada dosa membunuh, yaitu dosa yang sangat besar. Semoga kita semua diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita dijauhkan dari tipu daya setan yang akan menjerumuskan kita ke dalam lumpur noda dan dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.